Hai semuanya, balik lagi sama aku Nia Nurlela. Hari ini aku mau cerita sesuatu yang mungkin kayaknya kalian juga pernah ngerasain deh. Jadi aku tuh kemarin baru banget ketemu sama temen lama ya. Jadi temen SMA aku dulu. Jadi waktu itu tuh dia anaknya tuh ceria banget. Anaknya sangat terlihat happy gitu. Tapi pas kemarin ketemu, nggak tahu kenapa tuh mukanya muyung gitu, terus lemes, kayak nggak bergairah lah gitu. Padahal kalau ketemu biasanya tuh dia paling ceria lah gitu, paling paling rame lah gitu. Nggak tahu kenapa tuh kemarin pas lagi ketemu, kok nih anak murung banget gitu, nggak ada obrolan apa-apa gitu kan. Terus lama kelamaan kok aku kayak penasaran gitu, ini anak kenapa nih gitu kan. Aku kulik lah, kulik. Tiba-tiba muncullah dia ngomong gitu kan. Ngomong, dia cerita lagi ada masalah bla 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 gitu lah ya. Lalu singkat cerita, intinya dia tuh lagi ngerasa sendirian, teman-teman. Lagi ngerasa sendirian, lagi ngerasa nggak punya tempat buat cerita. Terus di kampusnya juga lagi lagi ngerasa nggak nggak apa ya nggak ngedukung dia lah gitu intinya. Di keluarga juga bikin dia malas pulang ke rumah gitu kan. Itu singkat cerita. Nah, dari inti cerita yang aku dapat dari temanku ini, aku jadi berpikir gini, sebenarnya masalahnya nggak berat gitu yang dia alamin ya gitu. Itu mah udah biasa ya gitu, kayak diledekin atau ngerasa ditinggalin gitu sama temen gitu kan. Kalau zaman dulu mah kan kayaknya sendirian juga nggak apa-apa gitu, belajar sendiri juga nggak apa-apa, atau ke kantin atau makan sendirian juga nggak apa-apa gitu kan, tanpa ada teman-teman. Cuman kan anak-anak sekarang tuh yang jadi dilemanya ada ketika dapat masalah yang padahal sepele ya kalau menurut aku gitu, itu tuh bener-bener dibikin berat sama dia gitu kan. Kadang tuh masalahnya nggak seberat yang dibayangkan, cuman karena kita ngejalaninnya sendirian, karena kita tidak ada tempat cerita, kita tidak ada tempat pulang, itu yang bikin berat. Itu yang bikin jadinya berat anak-anak sekarang untuk bisa ngerilis emosinya. Coba deh kalian bayangin. Kalian ngebayangin sesuatu nih, ada adegan nih ya, kalian bayangin nih. Ada seorang anak pulang dari sekolah, udah mah diomelin sama gurunya, udah mah di sekolah diejek sama temennya gara-gara nilainya jelek, ditambah lagi pas pulang ke rumah udah kelihatan banget dong dia nahan nangisnya kan. Udah banget kelihatan dia nahan nangisnya. Dia nggak mau kelihatan sedih tapi tetap kelihatan ya gitu sama orang tuanya. Pas dia pulang tuh belum dia cerita, tiba-tiba orang tuanya ngomong, kenapa sedih, kenapa ini bla 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 segala macem. Terus dia belum bisa mengutarakan emosinya udah ditembak kayak begitu. Tiba-tiba ibunya bilang kayak, udahlah ngapain sih sedih, ngapain sih nangis gitu aja nangis, gitu aja lebay gitu kan, gitu aja dipikirin, udahlah gitu ngapain dipikirin sih. Jadi dia tuh belum sempat buat ngobrol, belum sempat buat ngomong, ini loh ma aku ngerasain ini loh ma aku habis diomelin sama guruku, ini loh ma aku diejek sama temenku gitu, ini loh ma nilaiku begini bla bla segala macam. Tapi udah ditembak kayak gitu sama ibunya gitu, padahal itu keluarga loh gitu kan, maksudnya sama ibunya sendiri gitu. Gimana rasanya coba? Gimana rasa hancur hatinya
ketika dia belum bisa mengutarakan emosi yang ada di perasaannya, tiba-tiba dia udah ditembak kayak begitu. Wah, itu hancur banget. Hancur banget. Tapi ini aku ceritain kebalikannya ya. Misalkan kayak aku ngerasa itu kan adegan itu tuh kayaknya nggak banget gitu untuk dilakukan ketika kita udah tahu ilmunya gitu ya. Dan itu bikin orang tuh hancur banget ketika kita nggak bisa ngerilis emosi, langsung dianggap lebay lah segala macam. Tapi beda halnya ketika kita pulang dengan kejadian yang sama, dengan masalah yang sama, tapi kita disambut dengan kata-kata yang positif. Misalnya ketika adegan itu sama ya, ketika kita pulang ke rumah dengan muka nahan nangis gitu, terus tiba-tiba disambut sama ibunya dengan kata-kata yang, kamu kenapa? Kamu ada apa? Ada masalah? Ada apa gitu kan? Coba cerita, sini nggak apa-apa, tenang segala macam, diberi support lah intinya, kayak diberi kesabaran segala macam gitu, diomongin hal positif. Jadi dia ngerasa kayak, oh ibu aku juga ternyata ngerasainnya apa yang aku rasain gini loh. Dan itu tuh efeknya tuh beda dan luar biasa banget untuk satu masalah yang sama, tapi cara penanggulangannya beda, tuh efeknya sangat-sangat luar biasa, berbeda banget. Jadi peran keluarga tuh kalau menurut aku sangat-sangat luar biasa penting ya. Jadi kesehatan mental tuh sebenarnya nggak cuma soal apa ya, aku kuat gitu kan, aku kuat nih, terus aku harus tegar gitu. Padahal kan senyatanya kita ini masuk makhluk sosial ya gitu. Jadi kita tuh butuh banget orang lain yang memang bisa jadi tempat kita buat ngerasa aman gitu, buat tempat cerita, buat tempat kita bersosialisasi gitu kan. Nggak bisa sendirian gitu. Lalu akhirnya kenapa menurut aku lingkungan itu sangat penting ya, apalagi keluarga, itu tuh sangat dipengaruhi banget sama faktor sosial yang bisa berdampak atau berefek yang luar biasa gitu untuk kesehatan mental kalau menurut aku gitu ya. Nggak cuma di dalam diri aja gitu, buat lingkungan sekitar juga gitu. Dan sebenarnya di Indonesia ini ada riset ya di tahun 2023 nunjukin bahwa ternyata tuh banyak banget orang stres. Sangat-sangat prihatin ya gitu. Banyak banget orang cemas, burn out, dan kayaknya tuh ngerasa sendirian gitu. Itu tuh riset ya tahun 2023 tuh. Dan itu sangat banyak banget. Sangat memprihatinkan sih kalau menurut aku ya. Jadi wow, wajar banget sebenarnya. Peran keluarga dan komunitas itu sangat penting buat kesehatan mental. Makanya kenapa aku angkat materi ini ya di dalam podcast aku. Lalu aku pengen kalian ngebayangin deh kayak adegan yang aku ceritain lagi nih sekarang ya. Oke teman-teman, sekarang aku mau cerita soal pentingnya komunitas. Kenapa aku bilang pentingnya komunitas? Sekarang di dalam komunitas itu kan ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam komunitas ya teman-teman. Misalnya komunitas mengaji, komunitas hobi misalkan kayak K-pop gitu kan, terus komunitas olahraga, komunitas apalagi ya parenting gitu kan, terus pokoknya komunitas-komunitas yang ada lah di Indonesia ini gitu. Nah, kadang orang yang
ikut komunitas ya, ketika mereka pulang atau setelah berkumpul di komunitas tersebut, itu tuh emosinya sangat-sangat stabil. Kenapa? Kenapa ya? Karena kadang tuh kegiatan yang diikuti bareng-bareng, hati tuh jadi kayak enteng banget gitu untuk untuk bisa melakukan hal atau kegiatan selanjutnya gitu. Ketika kita punya komunitas sesuatu yang kita suka gitu, komunitas olahraga misalkan ya, ketika kita suka komunitas olahraga, ketika kita habis pulang olahraga, kita ketemu teman-teman, kita bisa cerita, kita bisa ketawa, kita bisa ngobrol, makan bareng gitu lah ya. Habis itu pasti mood untuk kita berkegiatan selanjutnya tuh bisa jadi lebih enak gitu, nggak terlalu susah untuk melakukan sesuatu setelah habis melakukan kegiatan di komunitas tersebut gitu, walaupun ngerasa capek ya, ketimbang orang yang nggak pernah ikut komunitas, cuma diem aja di rumah, habis itu belajar, sekolah ya kan, terus pulang di rumah nggak ngapa-ngapain, terus udah mah diomelin segala macem gitu ya, nggak ngapa-ngapain lah intinya gitu. Terus kita nggak bisa kerilis semua yang ada di kepala kita, hobi kita apa segala macem gitu. Terus kita nggak bisa ketemu sama orang gitu kan, nggak bersosialisasi lah intinya gitu keluar. Itu beda banget loh teman-teman. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya, tapi kita mau ngelakuin sesuatu sehabis kita nggak ngapa-ngapain aja tuh, buat aku tuh berat banget gitu ya. Terus nih ya aku kasih tahu peran komunitas yang paling terpenting tuh apa aja sih gitu kan. Yang pertama itu, komunitas itu bisa ngebangun mood booster yang sangat alami ya teman-teman. Misalkan kayak kegiatan sederhana seperti jalan pagi bareng aja, terus makan, terus ngobrol, itu tuh bikin banget mood kita tuh jadi lebih oke secara alami gitu. Nah yang kedua, tempat kita ngerasa kayak nggak sendirian gitu. Contohnya kayak ya kadang cuma butuh tahu aja gitu kalau ternyata ada loh orang yang peduli gitu sama kita gitu kan. Nah terus yang ketiga, komunitas sebagai penyebar edukasi. Maksudnya apa? Misalkan kayak ketika kita berada di komunitas, kita bisa tahu info, misalkan kayak seminar, workshop, atau acara-acara tertentu yang kita bisa tahu info dari situ. Lalu yang keempat, komunitas itu sebagai jembatan ya. Jembatan maksudnya tuh kayak banyak orang nih yang nggak tahu harus kemana gitu kan, padahal mentalnya lagi drop. Nah ketika kita punya komunitas kan, kita punya teman ya, kita punya tempat cerita, kita punya tempat buat ngobrol gitu kan. Lalu kita diarahkan untuk ke psikolog, lalu kita diarahkan untuk ke tempat-tempat yang mereka tahu gitu kan. Itu pentingnya komunitas sebagai jembatan informasi yang sebenarnya kita nggak tahu gitu. Nah ternyata komunitas itu sebenarnya di tempat jembatan bermain loh buat kita. Maksudnya ya jadi tempat main gitu buat jiwa yang memang bener-bener butuh tempat untuk bisa relax, bisa mengurangi stres gitu kan. Karena kita ketemu teman-teman, kita bisa ngobrol, kita bisa cerita gitu. Itu tuh jadi tempat main yang sangat bagus gitu untuk mengurangi stres yang kita alami gitu di pekerjaan, di rumah gitu kan, di teman-teman misalkan.
Dan kalau menurut aku oke banget gitu kalau kita sampai punya komunitas yang memang sefrekuensi, yang bisa merilis semua emosi-emosi kita. Jadi teman-teman jangan pernah menutup diri untuk gimana caranya kita bisa dapat temen atau komunitas yang sefrekuensi, yang bisa jadi tempat untuk kita bercerita gitu ya. Karena kita tuh pada kenyataannya nggak bisa hidup sendiri teman-teman, kita butuh orang, kita ini makhluk sosial gitu ya. Jadi inti dari semua obrolan kita dari awal sampai akhir ini, ternyata peran keluarga dan komunitas itu kalau menurut aku sangat-sangat penting untuk bisa kita gimana caranya mengurangi stres, gimana caranya kita bisa punya tempat pulang secara emosi. Dan itu tuh adalah 2 poin yang sangat penting untuk kita dapatkan gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang ngerasa sendirian, yuk kita cari komunitas atau teman-teman yang bisa mendukung kita agar emosi kita tidak semakin parah, agar semua bisa teratasi dengan baik. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan podcast aku. Nanti aku akan cerita lagi dengan cerita-cerita yang baru. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.